warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di CHP Channel Sharing and Learning. Oke, jadi di video sebelumnya ya aku udah bahas tentang rencana penjadwalan atau pendaftaran seleksi CPNS 2021. Includes di situ ada juga P3K-nya ya. Nah, di video kali ini aku akan bahas lebih detailnya lagi tentang khusus yang P3K. Jadi nanti yang bisa daftar di P3K itu siapa saja, lalu alurnya, teknisnya segala macam lebih detailnya. Oke, seperti yang kemarin sudah disampaikan ya, untuk pendaftaran seleksinya diperkirakan atau dijadwalkan antara 31 Mei sampai dengan 21 Juni 2021. Kita lanjut. Oke, lanjut dengan kompetensi yang akan diujikan. Jadi di situ ada dua macam ya, ada tes kompetensi dan juga tes wawancara. Untuk tes kompetensinya sendiri terdiri atas kompetensi teknis, manajerial, dan juga sosiokultur. Oke, kita akan bahas satu persatu di sini. Yang pertama untuk kompetensi teknis. Jumlah soalnya antara 70 sampai 100 soal. Jadi belum ada jumlah pastinya nanti berapa soal gitu ya. Dan tipe soalnya di situ pilihan ganda yang jumlahnya 5, benar dan salah. Jadi nanti ada 5 opsi A, B, C, D, E gitu. Teman-teman pilih satu jawaban yang paling tepat. Nah, dengan jawaban yang tepat itu nanti dapat nilai maksimal dan jika salah nilainya 0 gitu ya. Lalu untuk kompetensi manajerial, sosiokultur, dan juga wawancara itu semuanya ada rentang nilai. Di sini manajerial dan juga wawancara rentang nilainya sampai 4 gitu. Sementara di sosiokultural rentang nilainya sampai 5. Ya, untuk jumlah soalnya kompetensi manajerial itu 20 sampai 30 soal. Lalu sosiokultur ada 10 sampai 20 soal, sedangkan wawancara ini udah pasti ya ada 10 soal dengan waktunya 10 menit. Jadi di sini yang mendominasi adalah kompetensi teknis ya, yang paling banyak di situ. Seperti halnya yang di tryout SIM PKB kemarin ya, itu hanya diujikan kompetensi teknis karena ternyata memang itu yang nantinya akan mendominasi gitu, paling banyak keluar di tes P3K tahun ini. Oke, lanjut untuk passing grade-nya. Untuk PG nilai kompetensi teknis direkomendasikan oleh instansi pembina dan ditetapkan Panselnas. PG nilai penjumlahan kompetensi manajerial dan sosiokultural ditetapkan Panselnas. Jadi sampai sekarang resminya sendiri untuk 2021 belum ada passing grade-nya berapa gitu ya. Lalu passing grade wawancara tidak ditentukan, hanya untuk menambah nilai akhir dan dapat dipergunakan oleh instansi pengguna untuk menggali dan menginformasikan kembali integritas dan moralitas peserta. Jadi intinya di sini untuk tes wawancara sendiri nggak ada PG-nya ya teman-teman, itu untuk nambah nilainya aja. Jadi nanti teman-teman fokus untuk lolos PG-nya di teknis, manajerial, dan juga sosiokultural. Oke, kita lanjut dengan materi tes P3K tahun 2021. Nah, yang pertama kompetensi teknis itu mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan ya. Bidang teknis jabatan. Jadi bidangnya teman-teman itu apa? Guru apa gitu ya. Yang kedua, kompetensi manajerial itu mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan ini kisi-kisinya: integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan, dan juga mengelola perubahan. Lalu yang terakhir adalah kompetensi sosiokultural, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai,
moral, emosi, dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terkait dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan juga empati. Oke, jadi sebenarnya antara kompetensi manajerial dan juga sosiokultur itu hampir-hampir sama, yaitu bagaimana kita bersikap gitu. Kalau manajerial sendiri itu lebih ke kita berorganisasi, nah dalam pekerjaan kita nantinya. Sementara sosiokultur sendiri itu lebih dalam kita interaksinya dalam masyarakat majemuk di berbagai aspek kehidupan gitu. Oke, lalu siapa saja nih yang bisa mendaftar pada seleksi P3K Guru tahun 2021? Kategori pertama adalah honorer THK2 sesuai database THK2 di BKN. Jadi teman-teman yang masuk ke K2 ya. Kategori 2 adalah guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Perhatikan yang di bold ya, jadi intinya guru honorer di sekolah negeri dan sudah masuk Dapodik. Gitu. Kategori yang ketiga adalah guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemdikbud. Dan yang terakhir, yang keempat adalah lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Jadi ini buat teman-teman yang belum jadi honorer ya, tapi sudah lulus PPG gitu. Dan satu lagi nih catatannya, terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Next, alur tahapan seleksi P3K Guru 2021. Nah, ini yang banyak banget ditanyakan oleh teman-teman, banyak yang DM di IG maupun chat aku di WA dan juga di tele. Jadi belum bisa balas satu-satu ya teman-teman. Jadi aku bahas di sini. Oke, jadi di situ ada 4 kategori ya, seperti yang tadi dibahas. Yang pertama ada K2, lalu yang kedua guru honorer di sekolah negeri. Yang ketiga ada guru di sekolah swasta, dan yang keempat adalah lulusan PPG. Oke, jadi keempat kategori peserta itu harus melakukan pendaftaran di awal, dan pendaftaran serta verifikasi berkas itu dilakukan oleh Kemendikbud. Oke, lalu pelaksanaan tes yang pertama, seleksi yang pertama. Kan tadi seleksinya ada 3 kali ya. Nah, seleksi yang pertama itu hanya bisa diikuti oleh kategori 1 dan juga 2. Jadi, hanya bisa diikuti oleh guru K2 dan juga guru honorer di sekolah negeri dengan ketentuan. Yang pertama, tidak dapat melamar ke instansi lain. Berarti hanya bisa ke instansi tersebut ya. Yang kedua, jika formasi tersedia dan cerdik atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai, harus melamar di formasi tersebut. Jadi kalau memang dibuka nih teman-teman, gak boleh dikosongin gitu. Nanti nunggu aja yang tes kedua mungkin, atau mau di tempat yang lain atau seperti apa. Jadi kita ikutin saja alurnya ya. Yang ketiga, jika formasi tidak tersedia dan atau cerdik atau kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Nah, baru nih, jadi kalau tidak ada ya, teman-teman bisa melamar di formasi yang lain gitu, tapi masih di satu instansi ya. Lanjut kita dengan tes yang kedua ya. Tes yang kedua ini bisa diikuti oleh keempat kategori guru tadi gitu. Dengan catatan jadi kategori 1 dan juga 2 yang tidak lulus pada seleksi pertama itu nanti bisa ikut pada tes kedua bareng atau bersamaan dengan guru swasta dan juga lulusan PPG gitu.
Nah, dengan ketentuan 1. Peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Nah, jadi nanti kan dipetakan lagi nih yang belum terisi, yang masih kosong itu formasinya mana saja. Ya, baru nanti memilih nih mau di formasi yang mana. Seperti itu. Oke. Lalu seperti nanti di tes, lalu tesnya itu siapa saja yang lulus PG, baru nanti di rank gitu, di ranking. Yang kedua, peserta 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Oke. Lanjut, peserta 4 melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Ya, jadi tidak boleh di luar dari domisili. Yang keempat, diambil nilai tertinggi antara PG1 dan juga PG2. Oke, jadi akan diambil nilai tertingginya gitu ya, yang mana. Lanjut dengan tes ketiga. Tes ketiga masih bisa diikuti oleh keempat kategori tersebut yang tidak lulus pada tes kedua tadi, gitu. Dengan ketentuan yang pertama, peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Jadi milih lagi nih ya. Yang kedua, seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Nah, jadi yang ini tidak ada ketentuan lagi nih, boleh melamar di instansi yang lain. Lalu, diambil nilai tertinggi antara PG1, PG2, dan juga PG yang ketiga. Wah, jadi nanti teman-teman diambil nih yang paling tinggi nilainya dari PG-PG tadi gitu. Jadi di sini intinya adalah tes yang pertama itu adalah harga mati untuk teman-teman guru K2 dan juga guru honorer di negeri. Kenapa kayak gitu? Karena jika teman-teman ini nanti sudah langsung lulus di tes yang pertama, ya udah, ya aman aja gitu. Sementara jika teman-teman dari kategori 1 dan 2 tadi itu tidak lulus, maka nanti harus bersaing lagi dengan lulusan PPG dan juga guru swasta nih ya, dan nanti tetap harus memilih formasi yang baru gitu. Oke, dan itu juga berlaku untuk tes yang ketiga. Dan di sini yang kedua adalah teman-teman dari guru swasta dan juga lulusan PPG itu harus sabar ya, menunggu nanti tes kedua dan melihat nanti seperti apa hasil dari tes yang pertama. Nah, itu sangat menentukan untuk kalian nanti bisa masuk ke mana saja gitu formasi yang kosong. Seperti itu. Lalu, pengisian formasi kosong di sini. Setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Nah, pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud. Oke, jadi di rank ya seperti kemarin tes CPNS itu SKB-nya. Sepertinya ini rankingnya akan secara global gitu. Satu daerah seperti itu. Lalu kalau masih ada gini, setelah tes yang ketiga itu masih ada formasi yang kosong, masih ada tempat-tempat yang kosong. Nah, itu rank secara global itu yang akan mengisi tempat-tempat tersebut. Misalkan yang 05 pada daerah tersebut, ya nanti 5 teratas itu yang akan mengisi. Mungkin seperti itu. Lanjut dengan jenis tambahan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknik 2021. Nah, pada seleksi P3K Guru 2021 akan diberikan tambahan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknis dengan kriteria tertentu. Nah, jenis-jenis tambahan nilai atau afirmasinya itu apa saja? Yang pertama, sertifikat pendidik. Jadi, untuk teman-teman yang sudah punya serdik, itu akan dapat nilai sempurna atau 100% ya, dapat nilai maksimal di kompetensi teknis. Ini berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dilamar. Harus linier loh ya,
Oke, next untuk kategori yang kedua adalah usia. Jadi nilai tambahan atau afirmasi untuk usia sendiri adalah 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Misal nih nanti nilai maksimal kompetensi teknis itu berapa ya? Misalkan 500 gitu ya. Jadi 15% dikali 500 itu adalah 75 poin. Jadi nanti teman-teman dapat tambahan 75 poin. Wow, itu tambahan nilai yang banyak. Karena kan kompetensi teknis sendiri mendominasi ya, soalnya jauh berkali lipat daripada kompetensi yang lain yang diujikan. Nah, di sini untuk kategori usia sendiri berlaku untuk peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Oke, jadi lebih spesifik lagi ya, minimal adalah 30 tahun dan paling tidak itu sudah 3 tahun terdata di Dapodik gitu teman-teman. Kalau hanya 35 tahun tapi mungkin baru masuknya ke Dapodik 1 tahun terakhir, berarti belum bisa masuk ke kategori ini gitu ya. Dan ini banyak sih beberapa dari teman-teman dari bapak ibu gitu yang sampaikan kalau aduh aku itu kalau misalkan belajar ya baca sekarang dibaca nanti udah lupa gitu katanya ya. Jadi menurutku tambahan poin 15% sendiri ini adalah bentuk dari apresiasi, bentuk dari penghormatan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mengabdi ya, yang sudah yang sudah ikhlas gitu ya mengajar untuk anak-anak. Jadi jangan patah semangat, tunjukkan kalau Bapak Ibu itu memang layak untuk menjadi ASN dan berkompeten gitu ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Oke, kategori yang ketiga adalah disabilitas. Nah, di sini kriteria guru yang bisa melamar akan disiapkan oleh Kemendikbud, jadi nanti ada aturan lagi ya. Lalu verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbud dengan metode verifikasi video gitu. Nah, untuk disabilitas akan dapat 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Lalu yang keempat, kategori yang keempat adalah guru K2. Di sini juga dapat 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, peserta yang terdaftar di database K2 BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Oke, di situ tambahannya adalah tambahan nilai atau afirmasi dapat ditetapkan secara akumulatif, jadi di total nantinya ya. Lalu nilai total kompetensi teknis tidak boleh lebih besar daripada nilai maksimal kompetensi teknis. Ya iyalah ya, gimana kalau lebih besar gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan kali ini. Nanti jika masih ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan silahkan bisa komen ya di bawah. Dan teman-teman stay tune karena nanti malam ya akan launching tryout ke-6 by Cispi Channel. Itu nanti tryoutnya ada kompetensi teknis pedagogik dan juga ada kompetensi manajerial dan juga sosiokultur. Itu nanti bisa diikuti oleh semua guru. Oke. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.